Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polda Riau menggelar pemusnahan barang bukti dari hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan Cipta Kondisi Polda Riau menjelang bulan Ramadan 1446 Hijriah. Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberantan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, warga desa Kebekalan, Kecamatan Perembun, Kebumen, Jawa Tengah. Jelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025, Satgas Pangan Polda Kepulauan Riau sidak pasar, gudang bulog, dan supermarket. Di informasi pertama, pemirsa, Polsek Kalideres, Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkoba jaringan antar provinsi. Dari pengungkapan ini, petugas mengamankan 14.000 butir pil ekstasi yang dikirim dari Pekanbaru ke Jakarta. 2 orang pelaku diamankan polisi dan berikut informasinya untuk Anda. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Benyahdi didampingi Kasatres Narkoba AKBP Chandra Mata Rohansyah dan Kapolsek Kalideres Kompol Arnold Julius Simanjuntak mengungkapkan bahwa dalam operasi ini diamankan 2 orang tersangka di sebuah rumah kontrakan di Jalan Nuri 5 Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Sementara 3 tersangka lainnya yang berinisial MA, RT, dan FL masih dalam pengejaran petugas. Dari pengungkapan ini, Polsek Kalideres menyita 14.000 butir ekstasi dengan rincian 13.000 butir berlogo Rolex dan 1.000 butir berlogo Kenzo. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada Rabu 5 Februari lalu mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah kontrakan di Cengkareng Barat yang kerap dijadikan tempat transaksi narkotika. Tim Buser Res Narkoba Polsek Kalideres melakukan penyelidikan dan mengamankan WI di lokasi tersebut. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 5.000 butir ekstasi berlogo Rolex yang dikemas dalam 2 kantong plastik. Dari dompet WI, petugas juga menemukan resi pengiriman yang mengarah ke Palembang. Pengembangan kasus pun kemudian dilakukan hingga ke kantor jasa pengiriman di Peta Selatan. Polisi menemukan paket berisi 9.000 butir ekstasi yang disembunyikan dalam amplifier dibungkus plastik hitam dan dikemas dalam peti kayu. Setelah interogasi, WI mengaku mendapatkan barang tersebut dari AS. Petugas pun bergerak dan berhasil mengamankan AS di sebuah kamar kos di Kapuk Kebon Jahe, Cengkareng pada Minggu 9 Februari lalu. AS mengakui dirinya hanya bertugas mengambil narkotika dari Pekanbaru untuk dikirim ke Jakarta atas perintah seseorang bernama MB. Guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2, sub 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Polda Riau memusnahkan barang bukti hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Cipta Kondisi Polda Riau menjelang bulan Ramadan 1446 Hijriah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemusnahan barang bukti ini dilaksanakan di halaman kantor Mall Pelayanan Publik Pekanbaru pada Kamis 27 Februari 2025.
Semua barang bukti yang dimusnahkan ini adalah hasil operasi KRYD Cipta Kondisi Polda Riau. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil operasi KRYD yang dilakukan dari tanggal 12 hingga 27 Februari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pada pemusnahan barang bukti terdapat 118 kg sabu, 131.000 ekstasi, 15 kg ganja, 16.000 botol miras, dan 1.030 knalpot brong. Ini adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan, kita singkat KRYD. Ini adalah kegiatan kepolisian yang di-backup oleh seluruh pihak, baik TNI, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan seluruh stakeholder melaksanakan kegiatan menciptakan kondisi kondusif menjelang bulan Ramadan. Kita tahu bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, penuh berkah. Kita tidak ingin bulan Ramadan itu ada gangguan keamanan sedikit pun. Oleh karena itu, 1 bulan ini menjelang bulan Ramadan kita gencarkan. Potensi-potensi gangguan keamanan kita kelola di hulunya. Kita tahu minuman keras adalah hulu dari masalah. Narkoba adalah hulu dari masalah. Di sini sudah didisplay contoh daripada knalpot brong dan juga sepeda motor. Ini adalah aksi kebut-kebutan yang dilakukan oleh anak-anak kita yang seharusnya kita bina. Kita tidak ingin gangguan keamanan ada pecah di Provinsi Riau ini pada bulan Ramadan ini. Dari ujung Meranti sampai ujung Indragiri Hilir, kita serentak melaksanakan operasi rutin yang ditingkatkan dengan semangat cipta kondusif hingga bulan Ramadan penuh maghfirah, penuh berkah, lebih khusyuk daripada bulan-bulan sebelumnya. Display narkoba cukup banyak dengan penjahat-penjahat narkoba yang ada di situ. Kita tayangkan ke publik bahwa 184 kg lebih barang bukti. Ini yang belum sempat kita musnahkan. Dengan ekstasi 131.000 butir lebih, ekstasi ganja 15 kg lebih, miras 16.000 lebih botol dengan berbagai merek. Kolaborasi antara pemerintah kota Pekanbaru, pemerintah provinsi, Polresta, dan Polda Riau. Tua 500 lebih dan knalpot tidak sesuai spek 1.030 unit. Artinya dari tahun ke tahun banyak sekali. Intinya Bapak Ibu sekalian, kepolisian negara Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu melakukan pemeliharaan Kamtipmas khususnya pada bulan Ramadan ini. Perlindungan dan pengayoman serta pelayanan masyarakat kami wujudkan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan, yaitu serangan pencegahan. Serangan pencegahan ini, preventive strike ini kita hadiahkan untuk seluruh masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Pemusnahan barang bukti ini dihadiri jajaran Forkopimda Riau, Forkopimda Pekanbaru, Kasatpol PP Kota Pekanbaru, tokoh agama, dan pemuka masyarakat, juga tamu undangan lainnya. Polri terus melakukan preventif ketat dan meminimalisir semua kegiatan kriminal dari hulu hingga hilir. Kapolda Riau menegaskan kepada semua lapisan masyarakat agar tidak ada aksi liar dan kebut-kebutan selama bulan Ramadan nanti. Irjen Pol Iqbal berharap kedepannya tidak ada lagi aksi kejahatan dan peredaran narkoba di wilayah Provinsi Riau. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Polda Jawa Timur menggelar operasi penyakit masyarakat atau Pekat Semeru 2025. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Operasi Polda Jawa Timur Kombes Pol Jimmy Agustinus Anes. Operasi Pekat 2025 ini dilakukan untuk memastikan keamanan di wilayah hukum Polda Jawa Timur jelang bulan suci Ramadan. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam operasi Pekat Semeru 2025, Karops Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jimmy Agustinus Anes memimpin langsung dan ikut turun ke lapangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan. Kegiatan operasi Pekat Semeru 2025 ini ditujukan untuk membatasi ruang-ruang dan akses kegiatan tindak pidana premanisme, prostitusi dan pornografi, peredaran miras, penyalahgunaan narkoba, bahan peledak, dan perjudian. Dalam operasi Pekat Semeru 2025 ini dilakukan juga tes urin pada tempat hiburan malam. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, warga desa Kebekelan, Kecamatan Brembun, Kebumen, Jawa Tengah. AR telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat melakukan pencurian dengan modus memanfaatkan kedekatannya dengan korban. Unit PPA Satreskrim Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga berinisial AR 28 tahun, warga desa Kebekelan, Kecamatan Brembun, Kebumen, Jawa Tengah. Kasus ini menarik perhatian karena tersangka mencuri di rumah tetangganya milik korban ST 54 tahun, seorang warga desa Babatsari, Kecamatan Kuto Winangun. AR telah ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan kuat melakukan pencurian dengan modus memanfaatkan kedekatannya dengan korban. Tersangka dengan mudah mengetahui kapan rumah korban kosong sehingga aman untuk dimasuki, dikarenakan tersangka mengenal korban dan beberapa kali main ke rumah korban. Untuk kronologis kejadiannya, pelaku pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 diketahui sekitar pukul 4 sore. Pada saat itu korban pulang dari pasar melihat bahwasanya ada satu buah obeng yang digunakan oleh pelaku jatuh tertinggal di dalam rumahnya, tergeletak di lantai. Yang mana kita ketahui ternyata obeng tersebut yang digunakan pelaku untuk mencongkel lemari atau bifet yang ada di dalam rumah untuk mengambil barang milik korban, yaitu berupa emas dan juga sejumlah uang tunai. Setelah kejadian, korban melaporkan kerugian yang diperkirakan mencapai 49 juta rupiah yang terdiri dari uang tunai dan berbagai perhiasan emas yang hilang. Pelaku masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang tidak terkunci. Untuk modus operandi daripada pelaku ini, dia masuk melalui pintu depan rumah, yang mana saat itu pintu rumah tidak terkunci karena kebetulan pelaku ini ibunya merupakan teman dari korban, sehingga pelaku mengetahui kebiasaan korban. Dalam arti dia tahu bahwa korban ini bekerja di pasar, kemudian di hari Jumat itu pada saat Jumatan tahu pasti suaminya pergi Jumatan, sehingga dia memanfaatkan momen tersebut yang mana rumah tidak terkunci dan rumah kosong. Pelaku datang masuk dengan membuka pintu rumah depan, kemudian dengan membawa obeng yang sudah dipersiapkan dari rumah dan mencongkel lemari atau bifet yang berada di dalam rumah korban dan mengambil beberapa gram emas, yaitu di sini sebanyak 37 gram emas berupa kalung, gelang maupun cincin dan juga sejumlah uang. Dari penangkapan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain uang tunai senilai Rp13.214.000, surat perhiasan, buku tabungan Bank BRI milik korban, sepeda motor metik yang digunakan oleh tersangka untuk melancarkan aksinya, serta beberapa barang bukti lainnya termasuk obeng dan dompet perhiasan milik tersangka. Tersangka AR kini dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 5E Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun. Polres Kebumen mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu mengunci pintu rumah. Warga juga diminta melaporkan segera jika ada kegiatan mencurigakan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Polrestabes Palembang berhasil mengungkap kasus perampokan taksi online dalam waktu 3 kali 24 jam. Kejadian ini hampir merenggut nyawa seorang sopir taksi online RS 36 tahun yang mengalami luka serius akibat serangan pelaku. Polrestabes Palembang berhasil mengungkap kasus perampokan taksi online dalam waktu 3 kali 24 jam. Kejadian ini hampir merenggut nyawa seorang sopir taksi online RS 36 tahun yang mengalami luka serius akibat serangan pelaku. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 20 Februari 2025, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat di Jalan Sosial, Kecamatan Sukarami, Palembang. Pelaku MR 21 tahun memesan taksi online menggunakan akun istrinya. Saat perjalanan memasuki area sepi, ia tiba-tiba menyerang korban dengan pisau dapur. Raul adalah pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perampasan
yang terjadi pada tanggal 20 Februari. Jadi rekan-rekan dapat kami sampaikan bersama-sama bahwasanya pada tanggal 20 Februari tahun 2025, yaitu kurang lebih 5 hari yang lalu, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perampasan, di mana sebagai korbannya adalah Rudi Susanto, berprofesi sebagai driver ojol online. Ya. Ojol itu berarti ojek online mobil. Ya, mobil, tapi mobil bukan motor ya. Ojol online Maxim, di mana saudara Raul ini adalah pihak yang ingin menggunakan jasa ojol untuk bepergian. Korban mengalami luka di leher dan tangan, namun berhasil keluar dari mobil dan meminta pertolongan warga. Ia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk mendapatkan perawatan. Motif daripada tindak pidana pencurian dan kekerasan yang dilakukan saudara Muhammad Rahul alias Rahul bin Marwan Susanto adalah faktor ekonomi, di mana yang bersangkutan dengan menyesal melakukan tindakan tersebut melukai saudara Rudi Susanto selaku driver ojol Maxim, di mana dengan melukai pada bagian lehernya tersebut mengakibatkan saudara Rudi Susanto selaku driver melakukan perlawanan dan seketika menghentikan kendaraannya ketika sedang mengemudikan kendaraannya atau ojol Maximnya, di mana pada tempat yang sepi tersangka melakukan perbuatannya. Setelah melakukan penyelidikan cepat, tim Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengidentifikasi dan menangkap MR di rumahnya di kawasan Maskarebet, Palembang. Polisi juga menyita mobil korban, ponsel, dan pakaian yang dikenakan pelaku saat kejadian. Sementara pisau yang digunakan masih dalam pencarian. Pelaku mengaku melakukan kejahatan ini karena desakan ekonomi. Ia dijerat dengan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, bahkan bisa seumur hidup atau hukuman mati. Kapolres Tabes Palembang mengingatkan para pengemudi taksi online agar lebih waspada terhadap penumpang yang mencurigakan. Dari Humas Polrestabes Palembang melaporkan untuk Polri TV. Polsek Liang Anggang berhasil mengamankan pelaku pembobolan rumah yang meresahkan warga di wilayah Liang Anggang dan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tim Opsional Reserse Polsek Liang Anggang yang dikenal dengan sebutan Macan Barbar mengungkap tempat kejadian perkara atau TKP melalui kerja keras dan dedikasi mereka. Polsek Liang Anggang berhasil mengamankan pelaku pembobolan rumah yang meresahkan warga di wilayah Liang Anggang dan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tim Opsional Reserse Polsek Liang Anggang dikenal dengan sebutan Macan Barbar mengungkap puluhan tempat kejadian perkara tempat pelaku melancarkan aksinya. Keberhasilan ini bermula dari laporan masyarakat yang menjadi korban pembobolan rumah. Salah satu kasus terjadi di Jalan Golf Komplek Pondok, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Macan Barbar segera melakukan penyelidikan. Berdasarkan informasi diketahui pelaku melakukan aksi pembobolan rumah dengan menggunakan alat seperti linggis kecil, obeng, dan pisau dapur dengan gagang dan sarung plastik hijau. Polsek Liang Anggang mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang guna mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Kerjasama antara aparat kepolisian dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan. Dengan saling bahu-membahu, diharapkan aksi kriminal seperti pembobolan rumah dapat diminimalisir sehingga warga dapat merasa aman dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dari Polsek Liang Anggang melaporkan untuk Polri TV.
Tim Opsnal Macan Resta Polresta Banjarmasin berhasil mengamankan beberapa orang yang kedapatan bermain judi dadu. Penangkapan dilakukan di lokasi yang sering diduga dijadikan tempat berjudi. Tim Opsnal Macan Resta Polresta Banjarmasin berhasil mengamankan beberapa orang yang kedapatan bermain judi dadu. Bukannya bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga, mereka justru menghabiskan waktu dan uang dalam aktivitas perjudian yang dilarang oleh hukum. Penangkapan oleh tim Opsnal Macan Resta dilakukan di lokasi yang diduga sering dijadikan tempat berjudi. Setelah dilakukan penyelidikan, mereka mendapati beberapa orang tengah asyik bermain judi dadu. Tanpa menunggu lama, petugas segera mengamankan para pelaku dan membawa mereka ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Dampak negatif judi dadu maupun bentuk perjudian lainnya seringkali merugikan para pelakunya. Selain menyebabkan kehilangan uang, kecanduan, judi merusak moral dan bisa berdampak pada kehidupan sosial dan keluarga. Banyak kasus di mana seseorang mengabaikan tanggung jawabnya demi berjudi yang akhirnya justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Polresta Banjarmasin mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian. Masyarakat diminta untuk lebih bijak dalam mencari penghasilan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan adanya penangkapan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan bahaya perjudian dan memilih cara yang lebih baik dalam mencari rezeki demi kesejahteraan keluarga. Dari Humas Polresta Banjarmasin melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.